banyak mahasiswa-mahasiswa tingkat akhir, jadi sewaktu dia memasuki stase ya dalam penyelesaian tugas akhir merasa bingung, takut ya, karena mungkin statistik itu atau metodologi penelitian itu sangat membingungkan sehingga akan mempersulit bagi dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Daniel. Di video kali ini kita akan membahas tentang metodologi dan statistik penelitian. Ya, jadi ini ditujukan video ini kepada mahasiswa-mahasiswa tingkat akhir, di mana dalam mau melakukan ya proposal ataupun penelitian ya untuk menyelesaikan tugas akhirnya. Jadi di sini saya bersama dengan Bapak Henry ya, Bapak Henry Kiswanto Mendrova tentunya. Jadi Pak Henry ini merupakan dosen yang membidangi terkait mata kuliah metodologi dan statistik penelitian. Jadi kita akan bertanya-tanya kepada Pak Henry, tapi sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, tentunya jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen. Nanti kita akan bahas ya, kita akan balas satu persatu seperti itu. Oke, sedikit Pak Hendrik bisa kita sapa sedikit dari apa ya rekan-rekan sekalian. Ya, terima kasih. Jadi Pak Hendrik, ini kan materi kita sekarang kita membahas terkait tips dan trik dalam memahami metodologi dan statistik penelitian. Jadi banyak mahasiswa-mahasiswa tingkat akhir, jadi sewaktu dia memasuki stase ya dalam penyelesaian tugas akhir merasa bingung, takut ya, karena mungkin statistik itu atau metodologi penelitian itu sangat membingungkan sehingga akan mempersulit bagi dirinya. Jadi kira-kira menurut Pak Hendrik, ada tidak tips dan trik dalam memahami ya, mempermudah kita selaku mahasiswa dalam menjalani proses tersebut? Baik, terima kasih Pak Daniel. Teman-teman semua yang lihat video ini, semoga nanti video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jadi terkait dengan konten kali ini tentang tips memahami metodologi dan statistik, maka betul yang dibilang Pak Daniel sangat membingungkan jika memang mahasiswa itu baru melihat atau baru membaca bagaimana sih metodologi penelitian, karena ini mata kuliah ini jarang atau baru saja kita belajar tentang itu. Di perkuliahan sebelumnya kita belum pernah belajar. Namun ini satu syarat untuk bisa lulus dari sekolah, dari kuliah, itu salah satu syarat harus melakukan penelitian. Nah, untuk teman-teman semua, kebanyakan penelitian kesehatan ya, kalau misalnya nanti para pendengar atau yang melihat video ini, apalagi kalau dia dalam bidang kesehatan, kebanyakan kita dalam bidang kesehatan yang masih sarjana atau D3 keperawatan contohnya, itu banyak penelitian yang mengarah ke kuantitatif teman-teman. Tapi kalau nanti sudah misalnya ke tahap magister atau sampai ke tahap S3 atau doktor, maka banyak juga yang sudah mengarah ke penelitian kualitatif. Jadi teman-teman, saya sarankan sih kebanyakan yang kita dari kesehatan itu mengarah pada penelitian kuantitatif. Artinya kuantitatif itu adalah penelitian itu berhubungan dengan bagaimana kita menggambarkan dalam bentuk angka, mengubah sesuatu yang kita ingin teliti dalam bentuk persentase, ya itulah namanya penelitian kuantitatif. Tapi kalau kualitatif tidak berhubungan dengan angka, ini hanya sebatas mendeskriptifkan, ada mengumpulkan data-data dalam bentuk wawancara. Itu kebanyakan penelitian kualitatif. Berarti di garis bawahi jenis penelitian itu ada dua ya. Jadi ada kuantitatif dan ada kualitatif. Di mana kuantitatif yaitu jenis penelitian yang memakai deret ukur ya Pak ya, deret ukur atau angka, dan satu lagi kualitatif dengan memakai metode wawancara yang nanti akan diformulasikan menjadi sebuah sub dari variabel seperti itu ya. Ya, jadi kalau menurut Pak Hendrik sendiri ya, jadi sewaktu mahasiswa memasuki tahap
tugas akhir, ya. Diawali kan pasti adanya kebingungan. Nah, jadi bagaimana? Apakah Pak Hendrik punya cara supaya lebih mempermudah kita memahami berupa misalnya apa ada sih mungkin literatur singkat yang menjelaskan terkait metodologi, jadi sewaktu kita baca kita tuh paham gitu. Menurut Pak Hendrik benar, ada nggak yang disarankan? Oke, baik teman-teman, kalau kita nanti misalnya ngajar atau belajar metodologi, tentu kalau pasti itu ribet sekali karena bagaimana kita menyusunnya, bagaimana kita itu. Jadi saya kasih tips saja, ya. Tanpa mengabaikan proses-proses daripada metodologi, yang pertama Anda tentukan judul, ya. Apa judul penelitian Anda? Oke, judul penelitian ini sebenarnya untuk penelitian kesehatan, ya. Ada 4, ya. Ada judul dalam bentuk deskriptif. Pertama pada deskriptif itu, ya, saya kasih contohnya, inilah salah satu jenis atau judul penelitian yang mudah. Ya, kenapa saya katakan mudah? Karena tidak melalui proses-proses analisa data yang rumit. Nah, contoh judul deskriptif ini teman-teman, misalnya tingkat pengetahuan, nah itu contoh-contoh judul deskriptif, atau gambaran pengetahuan, tingkat kecemasan, dan biasanya ada 1 atau 2, 3 variabel tapi tanpa menghubungkan. Nah itu termasuk dalam judul deskriptif. Misalnya nanti kalau saya tamat, saya pengen judul deskriptif, maka sudah mengarah pada misalnya judulnya, awal dari judulnya tingkat pengetahuan. Saya contoh ya, tingkat pengetahuan masyarakat tentang PHBS, jadi perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi itu masuk dulu deskriptif, di mana kita yang mensurvei bagaimana sih pengetahuan masyarakat di desa X contohnya tentang PHBS, dan itu adalah satu variabel. Jadi itu judul yang sangat mudah dan bentuk deskriptif. Pertama, kedua, ya itu korelasi, hubungan. Nah, teman-teman, ini agak naik sedikit, sudah tahap analisa. Kenapa? Karena kita menghubungkan 1, 2, atau 3 variabel. Misalnya kita ingin menghubungkan apakah variabel X ada hubungannya dengan variabel Y. Contoh sederhananya misalnya hubungan antara motivasi dengan prestasi. Maka kita menghubungkan apakah ada hubungan motivasi ini dengan prestasi. Nah, ini masuk dalam jenis penelitian korelasi. Korelasi atau sering juga disebut dengan asosiasi. Nah, itu juga judul ini sering sekali dihubungkan. Tanda kita mengetahui judulnya itu korelasi adalah selalu diawali dengan hubungan. Ya. Ketiga itu adalah sebab akibat. Nah, sebab akibat. Misalnya ini akibatnya, misalnya X-nya itu adalah akibat, Y-nya itu adalah akibat, dan sebabnya itu adalah X. Seperti apa judulnya? Selalu diawali dengan pengaruh tanpa kita melakukan intervensi, ya teman-teman, ya. Misalnya adalah pengaruh, ya, kita mau lihat pengaruh, contohnya sebenarnya saya masih mikir ya Pak Daniel, ya. Siap. Biasa ini karena mendadak. Pengaruh kalau di penelitian kesehatan misalnya pengaruh, misalnya rokok. Ya, pengaruh merokok dengan kejadian kanker. Jadi kenapa kita katakan ini sebab akibat? Ya, karena kita melihat bahwa akibatnya itu adalah kanker dan pengaruhnya dan merokok itu adalah sebabnya. Nah, ini jenis penelitian sebab akibat. Nah, tanpa kita melakukan intervensi. Nah, ini disebut tadi penelitian mengarah pada sebab dan akibat. Nah, keempatnya itu adalah jenis penelitian sering kita lakukan dalam kesehatan untuk eksperimen. Dicoba ya Pak ya? Uji coba. Nah, eksperimen ini sama juga dengan yang tadi, jenis penelitian yang sebab akibat tadi. Itu disering ini yang membedakannya ini adalah kita melakukan uji coba. Nah, kita mencoba misalnya pengaruh aromaterapi terhadap penurunan tingkat nyeri atau tingkat kecemasan. Maka kita memberikan aromaterapi itu sehingga kita bisa menilai bagaimana kecemasannya atau bagaimana kualitas daripada nyerinya. Itulah
4 jenis tadi judul-judul kesehatan yang sering muncul, ya. Dan boleh nanti dari 4 ini bisa Anda pilih judul mana. Saya pengen judulnya deskriptif, saya pengen judulnya korelasi, saya pengen judulnya eksperimen, dan saya pengen judulnya yang tadi melihat sebab dan akibat. Nah, setiap judul ini punya analisa data atau punya statistik yang berbeda-beda. Nah, itu tadi kita belajar metodologi dan statistiknya. Ya, jadi dari tahapan-tahapan yang mungkin sudah dipaparkan tadi dari Pak Hendrik juga, ya, kita selaku mahasiswa wajib juga menerima masukan dari pembimbing, ya. Jadi kita bisa berkonsultasi, cocoknya kita ini mau ke arah mana, ya pasti dipastikan juga dengan konsultasi kepada pembimbingnya. Tetapi kan tadi sudah dikasih gambaran sedikit sama Pak Hendrik terkait bagaimana kita memformulasikan satu metodologi terhadap penelitian kita sendiri. Oke, misalnya kita sudah paham nih Pak Hendrik, kan kita sudah paham nih, kita mau menentukan jenis penelitian kita mau arahnya bagaimana, ya apa yang mau kita buat. Selanjutnya terkait statistik ini kan kebanyakan dari adik-adik kita mahasiswa sering mendapatkan satu kebingungan karena perhitungan antara penganalisisan dari data yang sudah didapat, bagaimana kita memformulasikan menjadi sebuah hasil yang mungkin bisa dipaparkan. Ada tidak sedikit bisa diberikan gambaran singkat Pak Hendrik? Oke, jadi teman-teman saya kasih tahu judulnya. Ada 4 tadi judulnya. Dan 4 ini ada hubungannya dengan statistik dan berbeda-beda statistiknya. Jadi kalau teman-teman bisa pilih judul deskriptif, maka biasanya ujinya uji deskriptif teman-teman. Seperti apa uji deskriptif? Nah, yang paling sering digunakan dalam penelitian manapun, ya ini tips saya aja ya, berdasarkan banyaknya ya, adalah uji distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi. Maksudnya distribusi frekuensi teman-teman, kita melihat persentase. Nah, misalnya seperti yang saya kasih tahu tadi, pengetahuan masyarakat tentang PHBS, maka kita melihat berapa sih persentase pengetahuan masyarakat di sana. Nah, tentu kalau kita mengarah pengetahuan, biasanya kita kategori dulu pengetahuan itu. Biasanya sih kalau kita kategorikan 3, artinya ada pengetahuan baik, ada cukup dan kurang. Ada juga baik dan buruk. Tergantung kita mengkategorikan dari pengetahuan tersebut. Maka kita melihat persentase mereka, berapa persen yang baik, berapa persen yang buruk. Nah itu masuk dalam uji deskriptif. Nah, boleh juga nanti ditambahkan dalam deskriptifnya, kita melihat minnya, rata-ratanya, modus, ya yang sering muncul nilainya. Nah, itu tambahan, tapi kebanyakan menguji distribusi frekuensi. Nah, kedua tadi korelasi. Maka uji yang kita gunakan dalam korelasi itu banyak teman-teman semua. Jadi kalau judul kita misalnya hubungan, melihat ada hubungan antara variabel X dan Y, maka kita menggunakan uji untuk mengetahui hubungan tersebut dalam uji korelasi. Nah, uji korelasi teman-teman banyak. Yang sering kita gunakan kebanyakan menggunakan uji T-square. Nah, ini uji ya istilahnya uji dewa. Nah, uji dewa sering kita gunakan untuk melihat antara A dan B atau X dan Y ada hubungan, maka uji T-square. Oke. Nah, kemudian ada sih sebetulnya uji betul-betul untuk menguji korelasi itu ada 2 Pak. Oke. Nah, ada uji korelasi Pearson, ada uji Spearman. Nah, korelasi Pearson nanti boleh lihat channel Oke, saya. ya. Jadi Pak Hendrik ini juga memiliki channel YouTube ya, nanti saya berikan linknya di bawah ya. Nah, jadi bisa kepoin terkait bagaimana teknik-teknik dalam uji statistik beliau sudah memaparkan di channel beliau. Nah, tambahan perbedaan antara uji korelasi Pearson dan uji Spearman itu, korelasi Pearson ini Pak, ini masuk dalam statistik parametrik. Oke. Dan sedangkan yang Spearman itu tidak masuk dalam statistik parametrik atau non parametrik. Yang membedakan mereka adalah kalau kita misalnya menggunakan uji korelasi Pearson untuk mengetahui hubungan, maka data-data kita tadi, misalnya data misalnya kita hubungkan antara motivasi dengan prestasi, maka data dari motivasi dan data dari prestasi itu harus memenuhi asumsi. Nah, asumsi statistik sering disebut ya
asumsi salah satunya adalah harus data kita itu berdistribusi normal. Nah, harus bersyarat, ada persyaratan, salah satunya itu berdistribusi normal. Kalau data kita tidak memiliki distribusi normal, ketika kita melakukan pengujian statistik, maka kita nggak bisa melakukan uji korelasi Pearson. Oke, jadi cukup jelas ya. Ya. Selanjutnya Pak Hendrik. Makanya tambah lagi, makanya kebanyakan mahasiswa saya kasih aja uji korelasi Superman. Kenapa? Karena korelasi Superman ini tidak memenuhi asumsi, nggak usah tanpa memenuhi asumsi kita bisa melakukan pengujian. Biar lebih mudah. Ya namanya mahasiswa kan pengen lebih mudah. Namun hasilnya ya sama-sama memuaskan. Tapi kalau dibilang mana lebih tajam analisisnya, tentu statistik parametrik. Oke. Ya, jadi selanjutnya Pak Hendrik tadi kita singkat mungkin. Yang selanjutnya tadi seperti kayak eksperimen, apa yang harus dilakukan uji statistik? Nah, kalau eksperimen teman-teman, ada juga dia dua Pak Daniel. Nah, kita bisa menggunakan statistik parametrik dan non parametrik. Nah, ini eksperimen yang kita lakukan. Maka misalnya, kalau kita menggunakan statistik parametrik, maka kita menggunakan uji T. Nah, uji T itu sendiri dibagi dua teman-teman. Ya, ada uji namanya pertama itu independent t-test, kemudian ada dependent t-test atau sering disebut paired t-test. Nah, apa perbedaan dari kedua ini Pak Daniel? Kalau dia kita gunakan untuk melihat pengaruh ya sebelum dan sesudah menggunakan uji independent t-test, maka ya sampel kita itu harus memiliki kelompok kontrol. Nah, artinya begini Pak Daniel, misalnya kita meneliti tadi misalnya pengaruh aromaterapi terhadap kecemasan pasien X contohnya, biroan X misalnya. Maka kalau kita menggunakan uji independen t-test, maka ada kelompok kontrol. Artinya begini, sampel kita misalnya ada yang kita uji coba di sini, ada kelompok pembanding. Nah, dan ada kelompok pembanding di sebelah sini. Nah, kelompok intervensi lah ini kelompok pembanding. Nah, ini kita berikan aromaterapi, namun ini tidak kita berikan aromaterapi. Maka nilai dari kecemasan yang tadi kita uji. Nah, ini kita uji dengan berbeda kelompok dia. Maka kita gunakan uji namanya independent t-test. Ya. Tetapi kalau kita kedua yaitu menggunakan uji dependent t-test atau paired t-test, itu uji untuk melihat pengaruh sebelum dan sesudah pada kelompok yang sama. Ada kelompok yang sama. Nah, gitu ya. Oke. Tapi yang dua ini Pak Daniel itu masuk dalam uji parametrik. Jadi kalau dia uji parametrik, sebelum kita menguji dia ke independen atau dependen, data kita itu harus memiliki distribusi yang normal. Dan kebanyakan kalau sampel kita sedikit, pasti data kita itu tidak normal. Maka harus turun dia pada ke uji non parametrik. Nah, tambahan lagi, saran saya untuk mahasiswa misalnya S1, gunakan aja uji non parametrik. Apa itu uji non parametrik? Nah, ada. Nah, kalau kita misalnya menggunakan independent t-test, maka turun dia ke uji Mann-Whitney. Ya, jadi tanpa kita menggunakan uji distribusi normal, kita bisa melakukan ya melihat perbandingan antara kelompok intervensi dan kelompok kontrol. Nah, kalau kita melihat sebelum dan sesudah menggunakan parametrik, itu pakai uji Michelson. Jadi kira-kira ada tidak buku atau sumber pustaka yang mungkin bisa Pak Hendrik sarankan? Ya, kita di sini bukan mau untuk mempromoin, tetapi yang mungkin bisa menjadi sumber bacaan yang baik lah dalam memahami mungkin metodologi ataupun statistik penelitian kesehatan. Jadi biar mahasiswa itu pun lebih enak Pak Hendrik. Jadi kira-kira ada nggak saran dari Pak Hendrik? Ya, saran saya buat teman-teman semua, kalau kita membaca buku, ya boleh kita baca buku, tapi jangan pernah berpadu sama satu buku pada diri. Nah, kita harus melihat, kalau saya sendiri, saya sudah membaca ada sekitar minimal 10 itu metodologi dan statistiknya, dan setiap buku itu berbeda-beda. Nah, sehingga walaupun kita baca buku, artikel, jurnal dan yang lain, tetap kita harus konsultasi sama
misalnya sama kita atau sama yang lain yang lebih mengerti, supaya mencocokkan, karena buku juga bisa membingungkan kita nantinya ketika misalnya kalau kita baca satu buku memang kita nggak bingung, tapi kalau kita baca buku referensi lain, di situ kita akan tabrak dan bingung sendiri. Oh, versi ini dan versi ini. Padahal kalau nanti kita coba konsultasi sama dosen kita, itu kan lebih mudah. Jadi teman-teman jangan hanya terpaku sama satu buku. Oke. Ya, harus konsultasi juga. Gitu. Ya, jadi mungkin saran dari Pak Hendrik ya, banyak-banyaklah membaca sumber pustaka ya, jangan menggantungkan hanya satu pustaka, dan juga dibarengi dengan adanya pembimbing ya yang melihat perkembangan terkait penelitian kita, karena kalau kita sebagai seorang pemula mungkin kita belum mampu dalam membedakan yang mana yang terbaik yang mungkin bisa dipakai seperti itu ya. Mungkin sangat bintang-bintang kita ini sangat baik sekali Pak Hendrik. Mungkin di pertemuan sesi lain kita mungkin bisa boleh membahas lebih intens lagi Pak Hendrik ya. Dan kami sarankan jika mungkin ada yang mau ditanyakan bisa di komen di bawah, kira-kira apa yang mungkin bisa kita bahas di video selanjutnya. Jangan lupa pantengin dari YouTube-nya Pak Hendrik dalam melihat bagaimana caranya melakukan uji statistik. Beliau sudah membuat di video channelnya. Mungkin sekian saja Pak Hendrik, kita ini juga karena waktu kita ya, mungkin kita akhiri. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sukses untuk kita semua.